Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gua rasa kalian semua sudah nonton Meti no Abyss Movie 3. Jadi harusnya ini adalah saat yang paling tepat untuk ngebahas karakter Bondru. Seperti yang kalian lihat di movie 3, Bondru adalah karakter yang gila dan sangat kejam. Dia melakukan banyak eksperimen manusia, mengorbankan banyak anak, hingga dia jugalah pelaku di balik tragedi yang menimpa Nanachi Mitty. So, kali ini mari kita bahas semua tentang Bondru yang dimulai dari kebaikannya. Seperti yang kalian lihat di movie 3, Bondru mengingat semua nama anak yang dia gunakan dalam eksperimen. Lalu kalau kita hubungkan dengan episode 13, Bondru berkata kalau dia tidak menggunakan mereka sebagai manusia. Nah, berdasarkan informasi dari autor, dia berkata kalau Bondru adalah orang yang mencintai anak kecil. Dengan kata lain, sebagai bentuk cintanya kepada anak-anak itu, dia memperlakukan mereka bukan sebagai manusia, tapi sebagai alat karena sisi manusianya tidak akan sanggup melakukan semua itu. Dan sebagai gantinya, Bondru mengingat nama mereka semua. Kebaikan lainnya bisa kita lihat dari cara dia memperlakukan Prushka. Ketika scene flashback masa lalu Prushka, terlihat jelas kalau Bondru membesarkan Prushka layaknya anak sendiri. Dia merawat Prushka ketika sakit, memberi hewan peliharaan, memberikan hadiah, mengajari Prushka dan menyempatkan waktu untuk menemani Prushka. Bahkan dia sempat mengajari Prushka mengenai arti hidup dan mati dengan cara mengorbankan dirinya ketika bertarung melawan Regu. Semua itu dia lakukan agar Prushka dapat tumbuh menjadi sosok yang sempurna. Ada satu detail kecil yang berhubungan dengan kebaikan Bondru, yaitu adanya rantai di tangga. Awalnya, tangga tersebut bisa diakses siapa saja, tapi setelah Prushka terluka karena menaiki tangga itu, dia pun melarang Prushka untuk naik ke atas dan memasang rantai di sana agar menjadi pertanda kalau tangga tersebut tidak bisa dilewati dengan bebas. Bondru juga sangat menyayangi Nanachi dan Mitty. Kalau kalian ingat, di akhir episode 13 ada scene di mana Bondru mengucapkan selamat kepada Nanachi ketika melihat salah satu lampu mati. Sekilas memang terdengar seperti Bondru mengucapkan selamat atas pencapaian Nanachi karena berhasil membunuh Mitty yang adalah makhluk abadi. Tapi sebenarnya dia mengucapkan selamat kepada Nanachi karena berhasil move on dari Mitty. Informasi ini sudah dikonfirmasi oleh autornya sendiri. Selain itu, di saat Bondru mengucapkan kata-kata perpisahan ke Nanachi, dia berkata semoga petualangan kalian dipenuhi kutukan dan berkat. Nah, di sini autor Meti no Abyss berkata, apakah kutukan benar-benar kutukan? Yang artinya ada makna yang sangat dalam di balik ucapan terakhir Bondru. Dari sini bisa kita lihat kalau Bondru memiliki logikanya sendiri dalam menilai segala sesuatu. Makanya terkadang dia bisa terlihat kejam sekaligus baik hati. Kita juga diberitahu kalau Bondru menggunakan dirinya sendiri sebagai tumbal untuk membuat fluid putihnya. Tindakan ini bisa berarti kalau dia tidak ingin mengorbankan orang lain dan lebih baik dirinya sendiri yang dikorbankan. Tapi ini juga bisa berarti kalau dia lebih mencintai dirinya dibandingkan orang lain. Karena Bondru memakai topeng, dia pun tidak mungkin meniup fluidnya. Jadi dia menggunakan cara lain yaitu mengusap fluidnya. Bondru juga sudah dikenal banyak orang sebagai pribadi yang kotor, jahat, dan menakutkan layaknya monster. Tapi dia tetap dianggap sebagai salah satu penjelajah terhebat dan sama sekali tidak dianggap sebagai penjahat. Semua ini dikarenakan pencapaiannya. Dia adalah orang yang sangat berjasa bagi manusia karena berhasil mengubah Eidolon. 10 tahun lalu, Bondru berhasil melakukan sesuatu yang sangat hebat dengan mengambil alih Eidolon dan mengamankan jalur ke sana agar bisa dilewati. Salah satu caranya adalah menghabisi para serangga yang kita lihat di awal movie 3. Kalau saja Bondru tidak membersihkan jalur itu, maka akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Eksperimen manusia yang dia buat disupport oleh pihak asing agar dapat mengembangkan obat-obatan terbaru, mencari cara agar memudahkan fluid hitam dalam menjelajah, mencari solusi agar terhindar dari kutukan lapisan ke-6, dan mempersiapkan diri untuk kejadian yang akan terjadi setiap 2000 tahun sekali. Bondru juga adalah orang yang menciptakan makanan bernama Type 4 Energy Ration yang Riko makan di awal movie 3. Itu adalah makanan yang ditujukan bagi para penjelajah yang ingin tetap mendapatkan nutrisi cukup selama perjalanannya. Dengan semua pencapaian itu, dia pun diberi julukan sebagai Lord of the Dawn atau Sang Penguasa Fajar. Karena dia adalah orang yang membawa cahaya terang ke dalam gelapnya Abyss. Sekarang mari kita bahas semua relik yang Bondru miliki. Autor Meti no Abyss berkata kalau Bondru adalah orang yang sangat kaya dan memiliki banyak sekali relik yang tidak diperlihatkan. Jadi apa yang kita lihat di movie 3 hanyalah sebagian kecil dari semua relik yang Bondru miliki. Gue bakal sebutkan beberapa relik milik Bondru yang sudah diketahui. Pertama, kalian pasti tahu scene ketika mata Bondru berubah menjadi aneh. Nah, penyebab mata Bondru menjadi seperti itu karena matanya adalah relik. Kedua, ekor yang dimiliki Bondru itu adalah relik bernama The Third Arm atau The Third Works, yaitu semacam tulang tambahan dan akan menjadi bagian dari tubuh jika dipasang. Nah, ketika autor ditanya mengapa Bondru memiliki ekor, dia pun menjawab semata-mata karena keren. Ketiga, Bondru menggunakan semacam relik yang tidak diperlihatkan sehingga dirinya bisa melihat apa yang dilihat Nanachi.
Autor juga sudah memastikan kalau sama sekali tidak ada relik yang dipasang di dalam otak Nanachi. Keempat, laser yang Bonru tembakan dengan helmnya bernama Gangway atau nama aslinya adalah Ascending to the Morning Star. Ini adalah relik pribadi yang Bonru miliki dan dengan sengaja disembunyikan dari pihak luar. Efek dari relik ini dapat mengeluarkan cahaya untuk melukai target yang diinginkan. Cahaya yang ditembak pun dapat terpantul dan sama sekali tidak akan merusak atau melukai apapun yang tidak ditargetkan. Kelima, relik bernama Shape of the Needle atau Shaker. Ini adalah relik yang berasal dari potongan relik lain bernama Core Steel dan dapat diisi dengan kutukan abis. Relik ini akan sangat berguna jika digunakan melawan manusia, namun tidak begitu berguna jika melawan makhluk dari abis yang mayoritas kebal dengan kutukan. Jika ditembakkan, relik ini tidak akan bisa menembus armor, tapi akan menyatu dengan kulit manusia jika terjadi kontak dan sama sekali tidak akan menimbulkan bekas luka. Keenam yaitu Touching the Moon atau Far Caress. Kalau berdasarkan deskripsinya, sebenarnya ini bukanlah relik melainkan makhluk abis yang disimpan di dalam tabung. Ini dianggap sebagai relik kan hanya bisa didapat di dalam abis. Kemampuan dari relik ini mampu memanipulasi akar yang sangat kuat dan juga fleksibel. Ketujuh, Canopy Unto Dawn atau Unknown. Ini adalah relik berbentuk armor yang dipakai Bonru dan semua Umbrahen yang sudah diatur agar memudahkan seseorang dalam bertarung ataupun menjelajah. Armor ini dipasangkan berbagai macam senjata dan sudah diatur untuk mempermudah Bonru dalam membagikan kesadarannya. Kedelapan yaitu Origin Guiding Light atau Sparagmos. Sebuah relik yang dapat menciptakan pedang cahaya dan semua yang terkena serangannya akan musnah tanpa meninggalkan sisa. Efeknya pun mirip dengan laser milik Regu karena mampu menulis ulang hukum di dalam abis. Dan relik terakhir sekaligus paling ultimate yaitu Soul Slave Machine atau Zoaholic. Ini adalah relik terkuat yang Bonru miliki karena selama dia mempunyai ini dan para Umbrahen, maka dirinya bisa dibilang abadi. Efek dari relik ini dapat memindahkan jiwa penggunanya ke tubuh yang lain dengan cara sang pengguna hanya perlu menyentuh tubuh yang ingin diambil dan hampir mustahil untuk menghindar dari efek ini. Pengguna dan target dari relik ini tidak harus manusia karena berdasarkan deskripsinya, ketika pertama kali ditemukan, relik ini digunakan oleh hewan kecil untuk menarik perhatian serangga kecil agar bisa dimakan. Alasan kenapa Minya bisa menemukan Zoaholic karena Zoaholic memiliki efek untuk menarik perhatian para hewan di sekitarnya. Nah, efek dari Zoaholic menyebabkan sisi kemanusiaan Bonru perlahan-lahan mulai menghilang karena terlalu sering memindahkan jiwanya. Tapi satu hal yang masih tersisa di dalam dirinya yaitu semangat dalam mengejar ilmu pengetahuan. Nah, mumpung kita bahas Zoaholic, maka harusnya kita juga bahas Umbrahen. Umbrahen adalah istilah untuk kelompok yang bekerja di bawah perintah Bonru. Mereka aslinya adalah para peluit hitam dan para bounty hunter yang memburu Bonru. Terkhusus untuk para bounty hunter, kita diberitahu ketika bertemu Bonru, mereka langsung menjadi teman dan dengan kesadaran penuh ingin menjadi bagian dari Zoaholic. Akhirnya mereka diberi berbagai macam tugas dan menjadi wadah apabila tubuh utama Bonru mati. Para Umbrahen memiliki sifat dan kesadaran mereka masing-masing. Hanya saja Bonru dapat menggunakan auto mode sehingga mereka dapat digerakkan langsung dengan Bonru layaknya mengendalikan drone. Tapi sebagai gantinya, mereka akan bergerak dengan sangat lambat. Nah, khusus untuk Umbrahen yang menggunakan jubah putih, dia adalah tipe petarung dan sudah dipasangkan relik yang sangat kuat. Contohnya adalah Umbrahen yang pertama kali muncul di awal movie dan Umbrahen yang menjadi tubuh kedua Bonru. Oleh karena itu, Bonru jauh lebih kuat daripada dirinya yang sebelumnya. Nah, kalau berdasarkan informasi dari autor, dia berkata bahwa tubuh Bonru yang pertama adalah tubuh yang digunakan khusus untuk menyapa tamu. Lu bayangkan, tubuh khusus untuk menyapa tamu. Oh, satu lagi, autor Metenavis juga mengkonfirmasi kalau Zoaholic tidak jadi dihancurkan. Makanya di ending movie 3, Bonru masih hidup. Karena Riko menghormati keinginan Prushka dalam percakapan yang terjadi secara off-screen. Dan terakhir adalah hasil eksperimen yang dia lakukan kepada Nanachi dan Mitty, yaitu cartridge. Bonru menemukan suatu kesimpulan kalau ternyata kutukan abis dapat dipindahkan kepada orang lain, dan jika orang tersebut memiliki ikatan yang kuat, maka salah satu dari mereka akan menjadi penerima berkat. Dengan dasar ini, Bonru pun mengembangkan teknologi cartridge dan memilih untuk membesarkan Prushka. Semua itu dia lakukan agar bisa membuktikan asumsinya dan ternyata berhasil. Ketika pertarungan melawan Regu, Bonru berhasil menerima berkat dengan berubah menjadi Narehate tanpa kehilangan wujud manusianya, karena kutukan itu dipindahkan ke cartridge yang berisi Prushka. So, itu tadi adalah topik tentang Bonru. Dia adalah karakter yang unik karena meskipun dirinya terkenal jahat dan kejam, tapi dia malah diberi gelar Lord of the Dawn yang menjadi pertanda kalau pencapaiannya sangat diakui semua orang. Dengan kata lain, sesuatu yang jahat ternyata bisa bermanfaat bagi banyak orang. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Mas Jugem yang seksi. Halo bang, ini gue donasi ke lu, hitung-hitung menafkaimu. Makasih bro. Ada dari Haji Udin. Sensei, cari detail kecil anime Mahoka Kokosei no Retose. Oke, tunggu aja. Ada dari Elmau, keren bang. Ada dari Bla, buat jajan. Ada dari mana? Dari abang-abang.
Bang, berapa yang harus saya bayar agar abang mau bahas satu judul konten yang saya mau? Ngeri juga request lu ini. Gue jadi bingung jawabnya gimana, tapi terserah lu aja lah. Kalau emang menarik dan gue mau, bakal gue masukin ke list pembahasan. Dan asalkan requestmu bukan sesuatu yang berbau seksual. Ada dari pemuja Tuhan, Bang, apakah Anda seorang Tuhan? Tobatlah Anda, tobat. Saya berdoa agar Anda dan Moriyama Sensei selalu sehat. Ada dari Kimochi itu apa? Sensei, mungkin kita bersaudara tapi di universe yang lain. Kapan mau upload profil dari Mare Sensei? Nanti lihat aja setelah Shaltir siapa yang bakal kepilih. Dan terakhir ada dari Blank aja. Jaga selalu kesehatan Sensei. Makasih bro. Thanks semua yang sudah donasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan gua bukan Tuhan. Bye.